Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Apresia Kemala Putri F1B018030, Deska Pradani Putri F1B018032, Nafasya Azamdianza Nabil F1B018034, Sifahul Hasanah F1B018045. Di sini kami akan membahas proposal mahasiswa wirausaha dengan judul Kreasi Tote Bag Embroidery oleh Creative Project. Analisis situasi. Dewasa ini, berbagai macam jenis bisnis mulai menjamur di beberapa tempat. Berbagai jenis bisnis, terutama olahan makanan, kerajinan tangan, seni, kreativitas, dan sebagainya sekarang banyak bermunculan di berbagai daerah. Adanya fenomena ini membawa dampak besar dalam dunia bisnis di negeri ini. Masing-masing orang kini berlomba-lomba untuk menciptakan bisnisnya sendiri yang dapat bersaing dengan bisnis-bisnis yang lain. Oleh karena itu, kami menciptakan bisnis di bidang kreatif dalam pembuatan tote bag yang menjadi sebagai salah satu prospek bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan. Maka dari itu, Creative Project hadir sebagai salah satu alternatif kerajinan tas yang tidak kalah menariknya dengan kerajinan-kerajinan berstatus menengah ke atas. Kreasi tote bag embroidery ini berbahan dasar kain yang pembuatannya berbeda seperti pembuatan tote bag pada umumnya. Tote bag ini menjadi salah satu pilihan kerajinan dalam bidang kreativitas yang mampu menjawab keinginan masyarakat, khususnya kaum pelajar dan mahasiswa untuk bisa menggunakannya secara simpel untuk menaruh barang-barang dengan tampilan yang baru, modis, dan inovatif. Permasalahan yang akan dihadapi dalam pengelolaan usaha. Yang pertama, kemungkinan permasalahan produksi yang masih dalam skala kecil, kesulitan bersaing dengan industri yang lebih berpengalaman lainnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama, merumuskan kriteria sasaran utama dan umum pemasaran, merumuskan strategi usaha yang efektif dan efisien seperti harga sesuai dengan kantong dan mudah dijangkau, melakukan riset sederhana terhadap kebutuhan dan bahan baku, melakukan riset sederhana dalam manajemen usaha, melakukan inovasi strategis yang tepat menghadapi pasar. Luaran produk. Yang pertama, menciptakan tote bag yang simple, kreatif, inovatif, namun menarik dan berdaya guna lebih. Yang kedua, sebagai inspirasi mahasiswa lain untuk bisa mandiri dengan memulai bisnis sendiri. Yang ketiga, mengubah pola pikir mahasiswa dari pola pikir pekerja menjadi pola pikir entrepreneur. Kegunaan produk. Yang pertama, dampak ekonomi akan memberi penghasilan kepada pemiliknya, terlebih lagi jika Creative Project berkembang menjadi usaha yang lebih besar, maka Creative Project dapat menyerap tenaga kerja dari warga sekitar, sehingga Creative Project dapat menjadi sumber finansial bagi pemilik dan pegawainya juga. Dampak pendidikan akan memberikan inspirasi, wawasan, motivasi, dan edukasi kepada masyarakat umum sekitar dalam mengembangkan potensi lokal seperti tote bag. Selain itu, dapat menjadikan proses pembelajaran anggota tim, baik pada manajemen, keterampilan, organisasi, dan biro usaha. Visi dan misi. Visi, melakukan pemanfaatan bahan kerajinan yang mudah didapat agar menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang mampu berdaya saing di masyarakat. Misi yang pertama, tote bag memiliki banyak kegunaan, diantaranya sebagai wadah untuk menaruh barang-barang agar mudah dibawa kemana-mana. Misi yang kedua, tote bag merupakan salah satu jenis kerajinan barang yang sangat digemari masyarakat, khususnya mahasiswa. Misi yang ketiga, dapat menjadi kerajinan dalam bidang kreatif yang unik untuk mahasiswa, terutama mahasiswa Unsud, dan bisa dijadikan ajang untuk bekerja sama dengan pembuat tote bag di sekitar area Purwokerto khususnya. Karakteristik produk. Yang pertama, terdapat logo Creative Project di setiap kemasan produk. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang baik digunakan. Yang ketiga, tidak menggunakan mesin pabrik, namun menggunakan jahit bordir handmade. Peluang produk. Belum ada usaha tote bag di daerah Purwokerto. Belum ada pesaing yang menawarkan produk serupa sehingga produk ini tergolong unik. Belum adanya inovasi usaha tas yang dikreasikan dengan bordir teknik rajutan yang anti mainstream dari Creative Project ini. Susunan personalia dan tugas kerja. Bahrul Alam,
sebagai General Manager bertanggung jawab atas kelangsungan usaha, mengarahkan dan memberi motivasi kepada anggota. Natasha Azam sebagai Manajer Keuangan dan Produksi, mengawasi pengelolaan pelaksanaan kegiatan dan keuangan perusahaan. Apresia Kumala sebagai Manajer Pemasaran dan Promosi, memasarkan hasil produksi secara optimal. Rizka Pradani membantu proses produksi. Sifahul Hasanah membantu pemasaran, promosi, dan bahan produksi. Wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran yaitu area atau tempat yang menjadi sasaran dalam menyampaikan suatu produk dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, wilayah pemasaran produk Creative Project cenderung menitik beratkan di kampus Unsud dan sekitar wilayah Purwokerto lainnya. Dalam melakukan pemasaran, Creative Project dibutuhkan beberapa alternatif strategi sebagai berikut. Strategi wilayah pemasaran langsung, strategi wilayah pemasaran online atau pre-order, pembuatan iklan melalui brosur, dan pembuatan stiker. Kelompok sasaran dalam produk ini yaitu mahasiswa dan masyarakat umum. Pesaing atau kompetitor. Creative Project merupakan inovasi dalam bidang kreatif di mana kain yang awalnya hanya digunakan untuk membuat baju, kemudian dirubah menjadi salah satu produk kekinian yaitu tote bag. Sebagian banyak produsen hanya menjual tote bag dengan model dan bentuk yang sama. Padahal tote bag karya Creative Project 1 ini sangat digemari karena mahasiswa banyak yang memakainya tanpa harus membeli online atau di luar daerah Purwokerto. Aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, sumber bahan baku. Bahan baku dari Creative Project adalah kain, benang jahit, resleting, benang rajut, jarum, dan gunting. Alat atau mesin produksi. Alat atau mesin produksi yang digunakan adalah mesin jahit dan tangan. Proses produksi yang pertama, tahap persiapan, tahap pembuatan produk, tahap pengemasan, tahap pemasaran, dan tahap evaluasi. Kemudian aspek dan teknologi yang selanjutnya adalah kapasitas produksi. Target produksi tiap bulannya minimal 16 buah. Pengawasan mutu, dimulai dari pengawasan bahan baku, alat produksi, proses produksi, sampai produk yang sudah siap jual ke konsumen. Aspek manajemen usaha. Jumlah pengelola atau tenaga kerja. Pengelola dalam produksi berjumlah 4 orang, akan tetapi apabila pesanan terus meningkat, akan dilakukan penambahan tenaga kerja menjadi 5 orang. Sistem pembagian waktu kerja. Tugas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu membeli perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, serta pemasaran produk sekitar kampus. Keberlanjutan usaha. Sistem pengelolaan usaha. Interval tahun pertama. Memperluas pemasaran produk Creative Project melalui Sunmore setiap minggu atau melalui media sosial. Menyempurnakan inovasi bentuk tas dan desain. Secara konsisten terus membuka usaha dan memproduksi. Melengkapi alat-alat produksi. Interval tahun kedua, membuka toko di wilayah sekitar kampus Unsud, menambah pegawai baik di bidang produksi maupun di bidang pemasaran, memperluas pemasaran produk melalui media cetak, menambah hari kerja, dan yang interval tahun ketiga yaitu memperbesar dan melengkapi toko yang sudah dibangun, melayani permintaan produk dengan massa yang lebih banyak, serta terus melakukan inovasi. Bentuk badan usaha. Pada awalnya, Creative Project merupakan badan usaha yang berbentuk firma, yaitu badan usaha milik kelompok yang terdiri dari 5 orang. Posisi antar anggota sama dengan keuntungan yang dibagi secara merata antar anggota. Jadwal kegiatan. Tabel-tabel jadwal kegiatan program mahasiswa wirausaha. Jadi yang di sini bisa dilihat ada berbagai jenis kegiatan. Yang pertama, survei bahan baku dan peralatan, pembelian peralatan dan bahan, persiapan perlengkapan alat dan bahan, pelatihan pembuatan produk, publikasi promosi, produksi dan pemasaran produk, evaluasi, serta penyusunan laporan. Rancangan biaya dari aspek keuangan atau finansial. Di sini bisa dilihat modal dan sumber modal. Dengan sumber modal Rp2.677.000. Biaya investasi itu total biaya tetap ditambah total biaya variabel itu Rp2.094.000 ditambah Rp336.000 menjadi Rp2.430.000. Biaya tetap atau fixed cost bisa dilihat di sini tabel biaya tetap, di mana jarum rajut dengan kuantitas 4 buah, harga satuan Rp1.000 dan jumlahnya Rp24.000.
Mesin jahit kuantitas 1 buah, harga satuan Rp2.000.000, jumlah Rp2.000.000. Gunting kuantitas 2 buah, harga satuan Rp25.000, jumlah Rp50.000. Pemidangan kuantitas 2 buah, harga satuan Rp20.000, jumlah Rp40.000, dan jumlah total biaya tetap yaitu Rp2.094.000. Biaya variabel atau variable cost. Bisa dilihat di sini, tabel biaya variabel, kain kanvas kuantitas 4 meter, harga satuan Rp60.000, jumlah Rp240.000, resleting 16 buah, harga satuan Rp3.000, jumlah Rp48.000, benang jahit 2 buah, harga satuan Rp2.500, jumlah Rp5.000, benang rajut 5 buah, harga satuan Rp3.000, jumlah Rp15.000, cetak stiker 100 potong, harga satuan Rp240, jumlah Rp24.000, label 1 roll, harga satuan Rp4.000, jumlah Rp4.000. Dengan jumlah total biaya variabel yaitu Rp336.000. Rencana pendapatan. Penerimaan jika satu produk dijual dengan harga Rp40.000. Penerimaan tiap bulan per 16 pieces tote bag, Rp40.000 dikali 16 pieces yaitu Rp640.000. Jadi penerimaan per bulan yaitu Rp640.000. Perhitungan laba atau keuntungan usaha. Analisis kelayakan ekonomi. Penerimaan produksi dalam 1 bulan Rp640.000. Biaya produksi Rp336.000. Laba atau pendapatan yaitu Rp640.000 dikurangi Rp336.000 menjadi Rp304.000. Rancangan biaya. Di sini bisa dilihat dari analisis kelayakan ekonomi menggunakan break-even point dan payback period. Break-even point, jadi untuk mencapai titik impas, produsen harus menjual sebesar Rp4.362.500 dengan payback period. Menurut perhitungan payback period, perusahaan dapat didapat sebesar 7,99, jadi dana investasi akan kembali setelah 7,99 bulan atau sekitar 7 bulan. Gambar logo di sini bisa dilihat Creative Project. Kemudian ada contoh foto produk. Ini dia yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Di sini kami hanya mengambil 3, namun untuk motifnya bisa banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.